Jadi kalau ada dendam dalam hati kita kepada seseorang, wajib kita berusaha menghilangkan dendam itu. Jadi wajib fardu ain, kata Imam Ghazali, kita mengobati dendam ini supaya hilang. Bin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tuhadditsu biha illa aqilan aw muhibban aw nasiha." Akhrajahu Tirmidzi. Kalau kita bermimpi yang baik, jangan dikisahkan mimpi itu kecuali kepada orang yang alim, yang ahli ta'bir mimpi. Yang kedua, orang yang cinta kepada engkau dan orang yang suka memberikan nasihat kepada engkau. Nah, jadi mimpi jangan sembarang kisahkan. Karena kalau kita kisahkan kepada orang yang kada senang lawan kita, akan timbul mudaratnya, akan timbul kerusakannya kayaknya. Nah, jadi keluarga Nabi Yakub tadi, orang-orang yang ahli takbir mimpi, akhirnya mimpi Nabi Yusuf ini terbongkar juga. Karena diceritakan oleh istri Nabi Yakub kepada dang sanak nang lain. Nabi Yakub bagi salawan nang bini, umanya tadi Yusuf pemimpin nang kaya ini nah, jangan dikisahkan mimpi ini ke lain. Ternyata bini Nabi Yakub mengisahkan kepada dang sanaknya bahwa Yusuf malam tadi bermimpi ini. Nah, akhirnya dang sanak mereka tahu, oh ini Yusuf pajang jadi orang besar, kita bakal sujud kepadanya, bakal tunduk kepadanya. Lebih baik kita bunuh lagi sudah Yusuf ini menakanakan wahine. Nah, akibatnya payaki dula kakaida. Mereka memperdaya kepada engkau. Nah, dalam perjalanannya Nabiullah Yusuf alaihi salam banyak mengalami penderitaan, mulai dimusuhi oleh saudara-saudaranya. 12 orang bersaudara. Yusuf dan Bunyamin satu mama. Yang lain itu mama yang lain lagi. Dimusuhi oleh saudaranya, yang akhirnya mereka sepakat membawa Nabi Yusuf ini ke hutan dan memasukkannya ke dalam sumur supaya Yusuf ini mati secara perlahan. Kemudian penderitaan Nabi Yusuf tidak sampai di situ, beliau diangkat oleh orang yang lewat di sumur itu, kemudian dibawa ke kota. Sampai di kota Nabi Yusuf dijual ke toko seperti penjual budak. Lalu Nabi Yusuf dibeli oleh seseorang, yang mana Nabi Yusuf dalam rumah seseorang itu difitnah lagi menggoda istri orang. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bertahun-tahun. Nah, ini penderitaan yang dialami oleh Nabi Yusuf. Nah, setelah itu Nabi Yusuf mendapat nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ringkasnya beliau dipercaya untuk menjadi perdana menteri Mesir, penguasa Mesir. Para muhibbin rahimakumullah, dalam ayat 88 sampai 92 Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf sesudah menjadi seorang perdana menteri Mesir. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Kota Mesir, negeri Mesir waktu itu dilanda peciklik, kesulitan makanan. Mesir dan sekitarnya kesulitan makanan. Hanya pemerintah yang punya stok makanan cukup. Lalu Nabi Yakub mengirim anak-anaknya untuk ke Mesir mencari makanan, minta kepada penguasa Mesir.
Begitu sampai kepada penguasa Mesir dan sanak Yusuf ini yang dahulu menyakiti Yusuf, sampai kepada Yusuf pinandu indang sanakku dahulu membuang aku nih orang-orangnya ya ini. Berarti kelaparannya di kampung tuh. Mereka datang, wahai yang mulia, kami dan keluarga ditimpa musibah kelaparan, dan kami hanya bisa membawa barang yang tidak berharga untuk ditukarkan dengan makanan. Bersedekahlah engkau kepada kami, Allah membalas orang-orang yang bersedekah itu, kata saudara Yusuf tadi. Lalu ujar Nabi Yusuf, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi? Adakah kalian ingat apa yang kalian perbuat dahulu dengan Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih jahil waktu itu? Qalu a innaka la anta Yusuf? Apakah engkau ini iya Yusuf kah orangnya? Qala Yusuf menjawab, ana Yusuf, aku adalah Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini saudaraku Bunyamin. Allah telah memberikan nikmat kepada kami. Barang siapa yang takwa kepada Allah dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan itu. Nah, kemudian mereka menjawab lagi, demi Allah, Allah telah memenangkan engkau hai Yusuf daripada kami. Sesungguhnya kami berbuat salah kepada engkau. Nabi Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celak mencelak lagi pada hari ini. Lupakan kisah yang lalu, artinya yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni bagi kamu, wa huwa arhamur rahimin. Nah, dari ayat-ayat ini disimpulkan akhlak Nabi Yusuf, bahwa beliau adalah bukan orang yang hakut, bukan orang yang pendendam. Beliau orang yang pemaaf. Begitu saudaranya minta maaf, Yusuf mengatakan, la tasriba alaikum al-yaum, sekarang tidak ada lagi celah-celahan, semoga Allah mengampuni dosa kalian. Menunjukkan bahwa Yusuf alaihissalam seorang pemaaf, bukan seorang yang pendendam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sifat dendam ini ada dalam diri kita. Tinggal kita apakah bisa menguranginya, bahkan menghilangkannya, atau kada mampu menghilangkannya. Sifat dendam ini merupakan sifat yang membinasakan kita. Sebagaimana lawannya sifat pemaaf adalah sifat yang meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin itu tidak pendendam. Orang beriman kadang mau ada sifat dendam dalam hatinya. Dendam ini artinya adalah marah yang tersimpan di dalam hati. Marah nang kada sampat tak ungkapakan, marah nang kada sampat tak balas, dendam. Nah, sifat dendam ini, ujar Imam Ghazali mengatakan, kalau ada dalam hati kita sifat dendam, itu akan banyak membawa kepada sifat-sifat tercela lainnya. Pertama apa? Hasadul mahqud, iri kepada yang didendam. Kita dendam lawan si fulan, kita pasti iri lawaninya. Kita pasti berusaha menghilangkan nikmatnya. Kita pasti berusaha supaya ingin itu menderita, supaya ingin susah. Nah, ini sifat tercela. Yang kedua, orang yang pendendam itu membawa kepada sifat tasmitul mahqud. Dia gembira kalau orang yang didendam itu dapat musibah. Padahal ini bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Kita dendam lawan fulan, terabas sepeda motornya, suka kita tuh. Kehilangan kayaknya, suka. Kenapa? Karena kita ada dendam lawan inya. Selalu gembira kalau yang didendam itu dapat bala, dapat musibah. Nah, itu pun bertentangan dengan perilaku seorang yang beriman. Kemudian lagi yang ketiga, sifat dendam ini menimbulkan kada betaguran, meninggalkan putus hubungan,
meninggalkan bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Nah, samuan itu adalah bukan akhlak orang yang beriman. Makanya Rasulullah mengatakan al-mu'min laisa bihaqud, orang mukmin tidak bisa dendam. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau ada dendam dalam hati kita kepada seseorang, wajib kita berusaha menghilangkan dendam itu. Kita ganti sifat dendam dengan maaf. Dengan sifat maaf ini kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib fardu ain, kata Imam Ghazali, kita mengobati dendam ini supaya hilang. Tuh bekas menipu aku dulu, aku seumuran namanya kada percaya lagi. Nah, padahal sekalian dia menipu. Tuh bekas melalangi aku dulu, menjuali barang tuh, mengacak aku dulu, kada kutukari laginya. Dendam itu bukan perilaku orang yang beriman. Itu biasa mengambil hartaku, biasa memukul aku dulu. Sifat dendam dalam hati itu wajib fardu ain diobati, dibuang. Kayak apa cara mengobatinya? Pertama, ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenai bahayanya dendam, mulianya pemaaf. Itu orang dahulu menyakiti aku, kalau aku dendam lawaninya, aku kata dikatakan sebagai mukmin oleh Rasulullah, dan akan banyak timbul sifat-sifat jahat dalam hatiku. Kalau itu ku maafkan, aku dimuliakan Allah, aku dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa hisab. Nah, ilmu-ilmu seperti itu membuangi sifat dendam yang ada di dalam hati. Yang kedua, obatnya dendam itu adalah memuji orang yang didendam dan mendoakannya. Nah, kita lawan nafsu kita supaya kita bisa memuji orang yang kita dendam. Nah, kita doakan di tengah malam orang yang kita dendam itu, semoga dia dapat ampunan, dapat hidayah, dapat keberuntungan, rezeki yang luas. Kita doakan orang yang kita dendam itu. Nah, kalau kita demikian, maka syaitan akan merasa kalah dan merasa terhina. Orang yang pernah menyakiti kita, kita doakan ini supaya dapat kebaikan, syaitan menangis, syaitan merasa rugi karena kada mampu menandak sifat dendam dalam diri orang ini. Nah, sifat dendam mesti kita hilangkan daripada hati kita. Orang yang pernah menyakiti kita, pernah mengganggu kita, maafkan. Kita maafkan mereka itu, kita akan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam sejarahnya Nabi Yusuf alaihissalam ini wafat berumur 120 tahun. Begitu beliau wafat, orang Mesir ini berebut, Gisaikung kuburakan di sini, Gisaikung kuburakan di seberang sana. Sampai hendak terjadi peperangan. Akhirnya satu kesimpulan, dibuat peti dari marmer, dimasukkan Nabi Yusuf ke situ dan diletakkan di tengah-tengah sungai Nil, supaya orang Mesir seluruhnya dapat berkah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, begitu Nabi Musa datang pada masa yang berikutnya, Nabi Musa memindahkan jasad Nabi Yusuf dan dibawa ke Kan'an, ke negeri asalnya Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf alaihissalam meninggal pada umur 120 tahun dan dikuburkan di tengah-tengah sungai Nil pada waktu itu, dan beliau meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak perempuan itu bernama Rahmah. Rahmah ini akhirnya diperistri oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, jadi memintuha hitungannya, Nabi Yusuf ini mintuha oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian maka hendaklah kita dapat mencontoh akhlak dan perilaku Nabi Yusuf alaihissalam tadi.
dengan menghilangkan sifat dendam di antara sesama kita dan saling memaafkan di antara kita terhadap kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita akhiri pengajian pada malam hari ini,